Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipa Fanani Ismayanto, peserta pelatihan dasar CPNS golongan 3, gelombang 2, angkatan 55, kelompok 4. Pada podcast kali ini, saya akan membahas mengenai dua nilai ASN, yaitu akuntabilitas dan nasionalisme. Yang pertama adalah nilai akuntabilitas. Apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Akuntabilitas terdiri dari beberapa aspek, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan dari dua pihak, yaitu dengan masyarakat. Lalu berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, contohnya laporan kinerja atau LAKIP, membutuhkan konsekuensi berupa penghargaan atau sanksi, serta memperbaiki kinerja dalam melayani masyarakat. Fungsi akuntabilitas publik ada 3, yang pertama adalah peran demokratis, peran konstitusional, dan peran belajar. Macam akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas secara vertikal dan horizontal. Jika secara vertikal pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan horizontal adalah kepada masyarakat luas. Adapun tingkatan akuntabilitas dari yang paling rendah adalah tingkatan personal, yaitu nilai dasar dalam diri manusia. Kemudian tingkatan individu, yaitu hubungannya dengan lingkungan kerja. Tingkatan kelompok, organisasi, dan stakeholder. Dimensi akuntabilitas yang pertama kejujuran dan hukum atau kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Kemudian dimensi proses yang cepat, responsif, murah, dan tanpa KKN. Dimensi program untuk mencapai tujuannya, dan dimensi kebijakan yaitu pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil. Alat akuntabilitas yaitu seperti perencanaan strategis, kemudian kontrak kinerja, dan laporan kinerja atau LAKIP. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, terdapat beberapa aspek, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Langkah-langkah dalam framework akuntabilitas, yang pertama adalah menentukan tujuan dan tanggung jawab, kemudian merencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, lalu melakukan implementasi dan monitoring kemajuan, memberikan laporan secara lengkap, dan yang terakhir adalah evaluasi dan masukan perbaikan. Akuntabilitas dalam beberapa konteks. Yang pertama tentang transparansi dan akses informasi, yang mana informasi publik atau keterbukaan informasi publik di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian dalam konteks praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, seperti kecurangan tindak pidana korupsi, penggelapan aset, atau dalam laporan keuangan. Kemudian mengenai penggunaan sumber daya milik negara, penggunaannya harus sesuai prosedur, bertanggung jawab, dan efisien, serta pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Sedangkan untuk penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah dilakukan dengan prinsip relevan, reliable, understandable, dan comparable. Kemudian dalam konteks konflik kepentingan. Konflik kepentingan merupakan suatu keadaan di mana tugas publik dan kepentingan pribadi itu bertentangan. Tipe keuangan seperti sumber daya lembaga atau dana. Kemudian untuk tipe non-keuangan yaitu penyalahgunaan wewenang. Sehingga agar bisa menjadi PNS yang akuntabel harus mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Nilai dasar ASN yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan, wilayah, cita-cita, dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip dalam nasionalisme yaitu prinsip kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Aktualisasi nilai nasionalisme dalam pelaksanaan fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3, yaitu pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat dan mempersatu bangsa. Dalam melakukan aktualisasi nasionalisme dalam pelaksanaan fungsi ASN, yaitu untuk fungsi pelaksana kebijakan publik dengan cara berorientasi pada kepentingan publik serta mengedepankan kepentingan nasional. Lalu untuk fungsi pelayan publik, dalam memberikan pelayanan publik harus berlaku adil, tidak diskriminasi, profesional, serta berintegritas tinggi. Sedangkan untuk fungsi perekat dan mempersatu bangsa,
seorang ASN harus memiliki jiwa nasionalisme dan wawasan kebangsaan yang kuat, serta menjaga kedaulatan negara, mengupayakan situasi damai, dan menjaga keutuhan NKRI. Adapun nilai nasionalisme Pancasila bagi ASN, yaitu untuk sila pertama, wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yaitu jujur dan berintegritas, menghormati hak orang lain, aturan dan hukum masyarakat, mempunyai etika, tidak korupsi, sabar, berjiwa besar, dan berprasangka baik. Kemudian untuk sila kedua, seorang ASN berlaku toleran, tidak zalim kepada sesama manusia, sopan santun, serta saling tolong-menolong. Lalu wujud nyata dalam perilaku sehari-hari untuk sila ketiga, yaitu rukun dan damai, menjaga keutuhan bangsa, serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta penerapan sila keempat untuk nilai nasionalisme, yaitu mau mendengar pendapat orang lain, contohnya dalam musyawarah, bersikap sportif, mematuhi undang-undang yang berlaku, bertanggung jawab, dan tidak anarkis. Lalu untuk sila yang kelima, wujud nyata dalam perilaku sehari-hari dapat ditunjukkan dalam sikap perilaku yang tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, suka menabung dan investasi, serta peduli nasib orang lain. Baik, itu tadi penjelasan mengenai 2 nilai dasar ASN tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Sebenarnya masih ada lagi 3 nilai lainnya, yaitu nilai etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. 3 penjelasan tersebut akan dibahas pada podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.